Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, hari ini kita akan bahas persiapan ujian sekolah, khusus pelajaran IPA, terkhusus fisika ya. Khusus pelajaran fisikanya saja. Nanti biologinya dibahas oleh Ibu Buwati. Oke, persiapan ujian sekolah ini akan diambil khusus pribadi ya, rata-rata mengambil soal ujian nasional ya. Oke, kita lihat dulu soal yang pertama. Ini saya anggap ini paket 1 karena insya Allah kalau jika selesai kita akan lanjut ke paket 2. Nomor 1, percepatan merupakan salah satu besaran turunan yang diturunkan dari besaran pokok. Nah, besaran pokok apa? Nah, sebelumnya silahkan jawab dulu. Saya kasih waktu ya karena ini bukan perhitungan ya, mungkin 2 menit waktunya ya. Oke, kita polling sudah 17 orang menjawab. Oke, waktu sudah habis. Oke, semuanya menjawab 100% menjawab. Kita lihat pembahasannya. Oke, percepatan merupakan salah satu besaran turunan ya. Di fisika itu ada 2 besaran, ada besaran turunan, ada besaran pokok. Untuk besaran turunan, salah satunya adalah percepatan. Kalau besaran pokok kan sudah diwajarkan itu ada 7 ya. Besaran turunan, nah ingat percepatan. Kalau saya sih percepatan yang ada yang ingat apa satuan percepatan? Atau percepatan itu diturunkan dari apa? Kalau sederhananya ingat saja satuan dari percepatan. Satuan percepatan itu adalah meter per sekon kuadrat. Meter ini adalah merupakan satuan dari panjang. Satuan besaran pokok panjang. Sedangkan sekon itu satuan dari besaran pokok waktu. Nah, berarti diturunkan dari panjang dan waktu. Maka jawabannya yang benar adalah A. Oke, berarti nomor 1 benar semua. Alhamdulillah. Kita lihat soal selanjutnya. Ini tentang gas. Ini ada biologinya sedikit kayaknya. Oke, kita polling lagi jawaban yang benarnya, Pak. Silahkan jawab kembali, masuk di kelas poinnya. Kodenya yang belum bergabung 45930. Sudah ada yang jawab 1 orang. Di sini di classroom, di Zoom ada 25 orang. Di kelas ini baru 18 yang bergabung. Sudah ada 7 orang menjawab. Waktunya 2 menit saja ya. Karena ini bukan bukan soal perhitungan. Sudah 10 orang yang menjawab. Sudah 11 orang. Oke. Dua 12 orang menjawab. Lagi setengah menit waktunya.
Oke, sudah habis waktunya. 16 orang menjawab. Oke, rata-rata menjawab A lagi. Kita lihat pembahasan. Nah, harus ingat ya ciri-ciri gas. Jadi ciri-ciri atau sifat gas yang benar. Sifat gas yang pertama itu gas itu memiliki bentuk yang dapat berubah-ubah. Jadi bentuknya tidak tetap. Bentuknya tidak tetap. Itu bentuknya mengikuti wadahnya. Jadi kalau wadahnya bentuk balon, ya gasnya juga bentuk balon. Bentuknya tidak tetap, mengikuti wadahnya. Kemudian volume juga dapat berubah. Volume tidak tetap. Kemudian apa lagi? Susunan molekulnya tidak teratur. Tuh. Susunan molekul tidak teratur. Dan berjauhan. Apalagi? Ya, gaya tarik menarik atau ikatan antar molekul yang sangat lemah. Gaya tariknya lemah. Kemudian molekul dapat bergerak bebas dan dapat terpisah. Nah, kita lihat dulu. Yang mungkin kayak mana? Bentuk tetap. Tidak. Oke, betul. Volume tetap. Tidak. Oke, massa tetap. Ya. Mudah dimanfaatkan ya, betul. Dapat mengalir. Itu ya. Ini kan B sudah salah. Ya, ini salah. Ini salah. Ini juga salah. Ini salah. Berarti jawaban yang benar adalah A. Bentuknya tetap, volume tetap, massanya juga tetap. Bentuknya tetap, tidak, volumenya tetap juga tidak, massanya tetap, ya itu benar. Mudah dimanfaatkan ya, karena mengikuti bentuk wadahnya ya. Dan dapat mengalir. Nah, itulah sifat-sifat gas yang benar. Oke, rata-rata benar tadi ya. Untuk soal nomor 2. Kita lihat soal selanjutnya. Perhatikan keempat kegiatan yang berkaitan dengan perubahan wujud berikut. Nah, ingat perubahan wujud, silahkan dikerjakan lagi sebelum kita bahas. Polling dimulai dari sekarang. Cepat ini. Sudah 11 orang yang jawab. Nah, 88% jawab A, 1% jawab B, 1% jawab C. Kita lihat pembahasannya. Perhatikan 4 kegiatan yang berkaitan dengan perubahan wujud berikut.
air sirup disimpan oleh Satria ke dalam kulkas sehingga menjadi es. Yang kedua, uap hasil rebusan daun cengkeh diembungkan. Kemudian yang ketiga, mentega diletakkan pada wajan panas untuk menumis sayuran. Kemudian 4, harum kapur baru secium Siti ketika masuk kamar mandi. Jenis perubahan wujud yang melepaskan kalor pada kegiatan tersebut. Yang harus diingat, perubahan wujud yang melepaskan kalor itu ada 3. Ada membeku, membeku itu ya perubahan wujud cair menjadi padat. Jadi cair menjadi padat. Cair, padat. Ini perubahan wujud yang melepaskan kalor. Kemudian yang kedua, mengembun. Mengembun itu perubahan wujud gas jadi cair. Yang ketiga adalah menyublim. Menyublim itu perubahan wujud gas menjadi padat. Kita lihat kasusnya ini, yang mana yang termasuk perubahan wujud yang melepaskan kalor. 1, air sirup disimpan oleh Satria ke dalam kulkas sehingga menjadi es. Berarti cair menjadi padat. Berarti ini proses membeku ya. Berarti ini benar. Jawaban yang benar yang ada satunya. Berarti ini sudah pasti salah. Kita lihat nomor 2, uap hasil rebusan daun cengkeh diembungkan. Nah, ini proses mengembun, jadi gas jadi cair ya. Berarti jawaban yang benar adalah pilihan A. Oke, selamat bagi yang benar tadi, ada 88% yang menjawab benar. Itu soal nomor 3. Kita lihat soal nomor 4, ini kayaknya soal berhitung ya. Soal tentang perubahan suhu. Nah, air dipanaskan dari suhu 20 derajat Celcius sampai mendidih bersuhu 100 derajat Celcius. Perubahan suhu tersebut pada pengukuran dengan termometer Fahrenheit sama dengan perubahan ke termometer. Jadi Celcius ke Fahrenheit. Nah, kita polling dulu. Silahkan dikerjakan. Waktunya 3 menit. Close. Oke, yang menjawab A 0, yang jawab B 5%, yang jawab C 90%, yang jawab D juga 5%. Kita lihat pembahasannya. Ingat konversi Celcius ke Fahrenheit ya. Saya biasa pakai cara seperti ini. Ingat interval termometer derajat Celcius itu mulai 0 sampai 100. Artinya ada 100 skala. Jadi ada 100 skala. Kemudian untuk Fahrenheit itu mulai dari 32 sampai 212 ya. Nah, ini kalau kita hitung skalanya ada 80 skala. Artinya perbandingan antara Celcius dengan Fahrenheit, jadi Celcius banding Fahrenheit. Ingat ini Fahrenheit itu skala terendahnya bukan 0 tapi 32. Makanya di sini harus dikurangi dengan 32. Itu sama dengan 100 banding 80. Nah, ini kalau kita sederhanakan
perbandingannya. Masing-masing bagi 20 itu berarti 5:9. Jadi kalau Fahrenheit ke Celsius ke Fahrenheit, Celsius kita mau cari ya. Jadi ini kan perubahan suhu pengukuran dengan termometer. Berarti kita cari dulu ini 20 derajat Celcius itu berapa Fahrenheit, 100 derajat Celcius itu berapa Fahrenheit. Kalau 100 ini sudah jelas sebenarnya. Ini 100 setara dengan ini. Setara dengan 212. Sudah jelas ya. Jadi tidak perlu dicari 100 derajat Celcius itu berapa Fahrenheit. Sudah jelas bahwa 100 derajat Celcius setara dengan 212 Fahrenheit. Jadi tidak perlu dicari lagi. Yang kita cari adalah 20 derajat Celcius. Nah, dari rumus ini bisa kita dapat kita tukar ya, jadi Fahrenheit dikurang 32 per Celsius itu sama dengan berapa ini? 9/5 ya berarti ya. 9 ini 5. Jadinya Fahrenheit dikurangi 32 per Celsiusnya 20 ya. 20 derajat Celcius sama dengan 9/5. Ini 20 bisa dibagi 5. Kalau 20 bagi 5, sini sisa 1, di sini 4. Berarti Fahrenheit dikurangi 32, kita kali silang, 4 kali 9 itu 36. Berarti Fahrenheit sama dengan 36 tambah 32. Berarti ini sama dengan berapa nih? 68 ya. Berarti 20 derajat Celcius setara dengan 68 Fahrenheit. Sedangkan 100 setara dengan 212 Fahrenheit. Berarti perubahan suhu terhadap kalau diukur dengan termometer Fahrenheit berarti delta T sama dengan 212 dikurangi 68 dalam derajat Fahrenheit tentunya. Ini hasilnya berapa ini? 144 ya. 144 derajat Fahrenheit. Oke, jawabannya C. Tadi banyak yang jawab C. Oke, bisa ya, semoga bisa dimengerti. Jadi ini kalau tidak hafal rumusnya ya pakai perbandingan saja. Ini sudah pernah diajarkan di matematika. Kita lihat ya soal terakhir. Untuk hari ini kita bahas 5 nomor saja. Nah, ini perubahan fisika. Perhatikan contoh peristiwa berikut. Kayu kering diubah menjadi kursi dan meja, kemudian 2 pagar besi yang berkarat, 3 kertas digunting menjadi potongan-potongan kecil, 4 buah-buahan dibiarkan berhari-hari menjadi busuk. Nah, silakan. Waktunya mungkin 1 menit saja ya. Silakan dijawab. Oke, waktu sudah habis, kita ambil 1 menit saja. Kita lihat 18% jawab A, 80% jawab B. Oh, cuma 10 orang yang berhasil menjawab.
Nah, ingat perubahan fisika ya. Perubahan fisika adalah perubahan yang tidak menghasilkan materi baru atau zat baru. Artinya yang berubah cuma fisiknya saja. Fisik atau wujud zatnya saja yang berubah. Nah, meskipun bentuk fisik dan wujud zatnya berubah, tapi sifat-sifat fisikanya tetap ada. Makanya perubahan fisika itu hanya bersifat sementara. Nah, kita lihat. Jadi kita kembali, perubahan fisika adalah perubahan yang tidak menghasilkan materi dan zat baru. Kita lihat yang pertama, kayu kering diubah menjadi kursi dan meja. Ya, kursinya kan tetap bahannya dari kayu. Berarti zatnya atau materinya tetap. Maka ini termasuk perubahan fisika ya, karena fisiknya saja yang berubah. Materinya tidak, tetap kayu ya. Yang kedua, pagar besi yang berkarat. Ini besi yang berkarat itu sudah bukan lagi besi. Sudah, ini perubahan kimia ini, termasuk perubahan kimia. Salah. Kita lihat, oh iya, ini satu, jadi yang ada satunya benar. Kita coret yang lain. Ketiga, kita lihat yang ketiga. Oh, dua sudah salah ya. Berarti jawaban yang benar adalah B. Kita lihat kertas digunting menjadi potongan-potongan kecil. Nah, ini termasuk juga perubahan fisiknya saja yang berubah. Kertas ukuran besar awalnya digunting-gunting jadi kecil ya, tetap wujudnya atau zatnya tetap masih kertas. Kemudian yang keempat, buah-buahan dibayarkan berhari-hari menjadi busuk. Nah, ini bukan lagi perubahan fisika. Oke, jadi jawabannya benar adalah B. Selamat untuk yang benar. Oke, itulah saja mungkin materi kita hari ini untuk IPA fisika ya. IPA biologinya nanti jelaskan oleh Ibu Wati, insya Allah. Oke, kita akhiri pertemuan kita. Terima kasih yang sudah bergabung. Semoga ilmu yang diperoleh bermanfaat dan tersimpan lama di memorinya ya. Insya Allah, amin. Sebelum kita akhiri, sebelum kita akhiri pertemuan kita hari ini, mari kita sama-sama membaca doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu pekan depan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.